Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi moderasi beragama dalam kehidupan multikultural. Kita ketahui bangsa Indonesia adalah negara yang pluralistik, yang memiliki dua modalitas penting yang membentuk karakternya, yaitu demokrasi dan kearifan lokal atau local wisdom sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama. Faktor historis dan sosiologis, kita ketahui Islam atau agama Islam memang agama yang mayoritas penduduk di Indonesia. Namun ada juga di beberapa tingkat provinsi atau kabupaten atau kota ada agama yang mayoritasnya selain agama Islam. Satu contoh, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang menjadi agama mayoritas di daerah-daerah tertentu. Keragaman eksistensi agama-agama di atas merupakan mosaik yang memperkaya hasanah kehidupan keagamaan di Indonesia. Tapi di sisi lain, ia juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan negara Republik Indonesia jika tidak dimanage dengan baik karena adanya potensi radikalisme dan ekstremisme. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme, pemerintah harus dapat melibatkan peran aktif masyarakat hingga di unit terkecil. Inilah yang disebut Indonesia yang plural. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidaklah mudah untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat bahwa kebinekaan adalah sebuah keniscayaan sejarah. Selanjutnya, bagaimana cara menanamkan sikap yang adil dalam menyikapi kebinekaan adalah perkara yang lebih tidak mudah lagi. Pasalnya, menyikapi terhadap kebinekaan kerap berhimpitan dengan berbagai kepentingan sosial, berbagai kepentingan ekonomi dan politik, tak terkecuali di Indonesia yang kita cintai, yaitu Indonesia adalah sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, namun memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama. Sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi oleh sikap toleran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan membangun sebuah toleransi keagamaan dalam materi ini, yaitu materi moderasi beragama dalam kehidupan multikultural, ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah multikulturalisme. Yang kedua, justifikasi, teks dan konteks moderasi beragama. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang moderasi beragama sebagai solusi kerukunan umat beragama. Dan yang terakhir yaitu strategi pengaruh utama moderasi beragama. Bapak Ibu yang kami hormati, makna multikulturalisme tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak dan culture yang mempunyai makna budaya. Singkatnya, multikulturalisme adalah pengakuan dari realitas banyaknya budaya atau keragaman kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud di sini meliputi kebudayaan tradisional seperti keberagaman ras,
suku, bahasa maupun agama, dan kebudayaan bentuk-bentuk kehidupan yang terdapat di masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Keberagaman ini bisa dilihat keberadaannya di Indonesia. Kita ketahui Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Nyaris tidak ada satu bangsa pun di dunia yang memiliki keragaman seperti Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Selain itu juga di Indonesia memiliki beragam agama-agama besar dunia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu juga ada sekitar 250 agama lokal atau aliran kepercayaan yang juga dipeluk sebagian kecil rakyat Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia menurut Nur Sam dalam bukunya tahun 2005, yaitu jika dipandang dari sudut agama, merupakan sebuah anugerah dan kehendak Tuhan, yang mana sekiranya jika Tuhan menghendaki untuk menjadikan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, hanya satu bangsa atau etnis saja, tentu tidak sulit baginya. Tetapi Tuhan menghendaki untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi beragam. Yang selanjutnya, Azumardi Azra dalam Muhammad Asrori Aryansyah mengatakan bahwa secara sederhana masyarakat multikultural dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang beragam kebudayaan, etnis, suku, agama, dan ras. Bapak dan Ibu yang saya hormati, multikulturalisme memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah kebutuhan terhadap pengakuan, yang kedua legitimasi keanekaragaman budaya. Konsep multikulturalisme ini menekankan pada keanekaragaman kebudayaan dan kesederajatan. Hal ini bisa dilihat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Semboyan ini mengisyaratkan kemauan dan tekad bangsa Indonesia, yaitu tekad yang kuat untuk mengakui perbedaan dan tetap memelihara kesatuan dan persatuan. Mengakui perbedaan dan memelihara persatuan dan kesatuan akan terwujud jika kemajemukan ini dapat dikelola dengan baik. Mengelola kemajemukan dengan baik dapat menjadi sebuah modal sosial atau sosial kapital dalam pembangunan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Akan tetapi, sayangnya kemajemukan bangsa ini sering terganggu dengan praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama, sehingga menyebabkan beberapa konflik. Misalkan konflik Ambon, Poso, Madura, Aceh, dan Papua. Hal ini tidak ingin terjadi lagi. Mudah-mudahan dengan kita memahami moderasi beragama pada masyarakat multikultural ini, toleransi akan bisa terwujud. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya kita akan bahas tentang justifikasi teks dan konteks. Dalam memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrim. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal atau nalar. Teks kitab suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa kutub ini disebut sebagai golongan konservatif atau konservatisme, atau sering disebut juga dengan religious conservation.
yang berarti pemahaman dan praktek agama konservatif, yaitu berpegang secara ketat pada kitab suci atau pada ajaran ortodoksi dan tradisi yang dianggap sebagai paling benar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk ekstrim yang lain, yaitu sebaliknya, yang sering disebut dengan kelompok liberal, yaitu terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Dalam urusan agama, liberalisme berarti kebebasan menganut, meyakini, dan mengamalkan apa saja sesuai kecenderungan, kehendak, dan selera masing-masing. Bahkan lebih jauh dari itu, liberalisme mereduksi agama menjadi urusan privat. Jadi kesimpulannya, terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstrimnya. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemeluk agama harus memperhatikan teks dan konteks yang ada. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pokok bahasan yang ketiga yaitu moderasi beragama sebagai solusi kerukunan umat beragama. Kenapa moderasi beragama bisa menjadi solusi kerukunan umat beragama? Kita ketahui bahwa moderasi beragama adalah sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim atau lawan dari berlebihan. Istilah moderasi terkait dengan keadilan, yaitu memilih posisi tengah atau imbang di antara ekstremitas yang ada. Dalam Islam misalnya, bersikap moderat dalam beragama berasal dari konsep tawasud. Karena dalam segala aspek ajarannya, Islam itu berkarakter moderat. Moderasi beragama jika di masa lalu ancaman negara berasal dari kelompok ekstrem kiri atau bisa dikenal dengan istilah komunisme, dan ekstrem kanan yaitu Islamisme, maka saat ini ancaman negara berasal dari globalisasi dan Islamisme yang oleh Yudi Latif disebutkan bahwa sebagai dua fundamentalisme, yaitu pasar dan agama. Cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yaitu meminjam istilah dari Shihab, yaitu sembari mengingatkan masyarakat akan bahaya dari radikalisme dan ekstremisme. Karena itu, salah satu misi Kementerian Agama adalah agar agama dipahami dan diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia dengan paham dan bentuk pengamalan yang modern. Oleh karena itu, salah satu misi Kementerian Agama adalah agar agama dipahami dan diamalkan oleh seluruh bangsa dengan paham dan bentuk pengamalan yang moderat, sehingga kedua kutub itu kembali ke tengah. Kementerian Agama juga harus hadir untuk mengawal hal tersebut dan mencarikan titik temu antara keduanya, yaitu tidak ekstrim secara tekstualitas, tidak juga terlalu mendewakan akal semata. Jadi jelaslah bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan, dengan memiliki sikap tenggang rasa, yaitu sikap yang dimiliki oleh warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Inilah alasannya kenapa moderasi beragama bisa menjadi solusi kerukunan umat beragama. Bapak Ibu yang berbahagia,
Selanjutnya, topik bahasan yang keempat, yaitu strategi pengarusutamaan moderasi beragama. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan strategi pengarusutamaan moderasi beragama. Yang pertama yaitu rekayasa kultural. Contoh dari rekayasa kultural ini yaitu seperti melaksanakan kegiatan kearifan lokal atau local wisdom yang melibatkan semua unsur tokoh masyarakat dan agama. Contoh yang lain misalkan membuat kegiatan sosial kemasyarakatan secara bersama-sama oleh berbagai pemeluk agama seperti pelayanan kesehatan bersama, membuat forum-forum diskusi keagamaan, dan sebagainya. Strategi pengarusutamaan moderasi beragama yang kedua yaitu berbasis teknologi. Usaha melakukan sebuah moderasi beragama dinilai perlu bertransformasi. Menyebarkan moderasi beragama tidak sekedar melalui ruang dakwah saja secara konvensional dan komunitas secara offline, seperti penyampaian di majelis-majelis taklim, di gereja, di tempat-tempat ibadah lainnya, tetapi juga perlu berbasis teknologi melalui ruang digital. Dengan berbasis teknologi, moderasi bisa menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya generasi muda, yaitu generasi milenial. Karena kita ketahui para generasi milenial sangat akrab dengan teknologi informasi yang memiliki jaringan yang sangat luas secara global, dan mereka bersentuhan dengan beragam kultur, cara berpikir, dan bahkan beragam keyakinan. Oleh karena itu, para generasi milenial ini harus memiliki wawasan keagamaan yang inklusif, tapi pada saat yang sama memiliki kekuatan akidah yang matang. Disinilah nilai-nilai moderasi agama perlu ditanamkan. Di samping itu, penanaman nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi benteng dari maraknya penyebaran paham radikalisme di dunia maya. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu pemahaman yang moderat. Seruan untuk selalu menggaungkan moderasi dan memiliki pemahaman yang moderat atau mengambil jalan tengah melalui perkataan dan tindakan bukan hanya menjadi kepedulian warga Kementerian Agama atau warga negara Indonesia saja, melainkan juga kebutuhan seluruh umat manusia di muka bumi. Salah satu buktinya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan pada tahun 2019 sebagai tahun moderasi internasional, the International Year of Moderation. Penetapan ini jelas sangat relevan dengan komitmen kita di Kementerian Agama untuk terus menggaungkan moderasi dalam konteks beragama. Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah, the middle path yang adil. Sebuah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan hati, antara rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat, dan seterusnya. Sebagai tuntutan hidup agar diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga atau maupun negara. Karena itu, pemahaman moderat sangat perlu kita tanamkan. Strategi yang keempat adalah saling menghormati antar pemeluk agama. Kita ketahui keragaman dan perbedaan merupakan sunatullah yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan bermasyarakat. Karena itu, salah satu tantangan serius dalam kehidupan beragama dewasa ini adalah bagaimana seorang penganut agama
dapat mendefinisikan dan memposisikan dirinya secara tepat di tengah-tengah agama orang lain yang berbeda dan beragam. Terlebih lagi dahsyatnya arus global, di mana persentuhan dan pergaulan antar umat beragama semakin dekat dan intens. Semua agama mendambakan kehidupan yang aman, tentram, harmoni, dan damai. Tidak ada satu agama pun yang secara teologis membenarkan pemeluknya memusuhi pemeluk agama lain. Bahkan doktrin teologis semua agama menganjurkan pemeluknya mengembangkan sikap akseptasi, yaitu sikap kesediaan menerima keanekaragaman, dan mengembangkan juga sikap apresiasi, yaitu sikap menghargai keyakinan yang dianut kelompok lain, dan juga mengembangkan atau menanamkan sikap koeksistensi, yaitu sikap ketersediaan untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan membiarkan kelompok lain ada. Itulah beberapa sikap yang dianjurkan. Selanjutnya, oleh karena itu, kita sebagai pemeluk agama diperlukan sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Tetap saling menghormati atas perbedaan agama dan suku, yaitu dengan cara mengedepankan sikap moderasi beragama yang akan berdampak pada relasi sosial yang sejuk, sehat, dan harmonis antar sesama penganut agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama.